Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskri Motion Review. By the way, gimana kabar kalian para kaum muda budi gabrut yang doyan berpetualang? Semoga kalian tidak salah pilih tempat ya. Karena di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film berjudul Hill Walkers tahun 2022. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subrek-nya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bergaun merah yang sedang dikejar-kejar oleh para pemburu gila. Dan tak lama kemudian, ia pun melihat kedatangan mobil dari salah satu pemburu tersebut. Dirasa situasi sudah aman, ia pun kemudian mencoba untuk mengecek keadaan di luar. Tapi tiba-tiba, oh my god! Ternyata pemburu itu sudah berada tepat di belakangnya. Dan ia pun kemudian langsung menembak kepala wanita itu. Dan film pun baru dimulai. Scene lalu memperlihatkan tepatnya 1 bulan setelah kejadian tersebut, di mana terlihat di sana mobil rombongan dari orang kota sedang OTW yang akan berhiking di lembah tadi. Di mana tujuan mereka ke sana yaitu untuk mencari ketenangan yang jauh dari suasana kota. Mereka diantaranya ada Miriam dan suaminya bernama Ray, lalu Lisa, Ben dan juga Susan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di TKP dan bersiap untuk memulai hiking. Kemudian Lisa yang sudah berpengalaman dalam berhiking lalu menerangkan tentang jalur yang akan mereka tempuh. Karena bukan cuma jalanan yang akan berkabut, mereka pun akan melewati medan yang sangat ekstrim. Ketika persiapan dirasa sudah beres, mereka pun kemudian meninggalkan mobil dan siap memulai petualangannya. Setelah melewati jalan setapak, kini mereka pun harus melintasi trek yang sangat ekstrim yang dipenuhi dengan semak belukar. I think marshes have reeds and stuff. Moon around here. Yeah, except there's no plants on the moon. Di sana, Miriam pun mencoba menggunakan teropongnya untuk melihat keadaan sekitar. Dan betapa terkagetnya Miriam saat ia melihat sosok bertopeng yang menenteng bedil ke arahnya. Namun ketika ia mencoba mengecek kembali, orang misterius itu ternyata sudah menghilang dari sana. Dirasa cuma halusinasinya saja, mereka pun kemudian melanjutkan lagi perjalanan mereka. Tapi tak lama berjalan, Miriam pun heran karena tidak melihat suaminya itu. Ternyata suami Miriam sudah jatuh terkapar di jurang dikarenakan ia terpleset ketika ia sedang berfoto selfie hingga ia pun tertusuk serpihan kayu. Kemudian Lisa, bak seorang bidan, pun langsung bergegas untuk melakukan pertolongan. Namun untuk menghindari pendarahan yang lebih banyak, si Lisa pun tidak mencabut kayu itu. Dan ia pun langsung memberi perban pada kakinya Ray. Kepanikan mereka pun bertambah dikarenakan di sana tidak ada sinyal sama sekali, sehingga mereka pun kesulitan untuk mencari pertolongan dari luar lembah itu. Dan dengan terpaksa mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan, barangkali saja ada rumah warga di sana. Dan setelah beberapa saat berjalan, si Lisa pun kemudian menyarankan agar mereka memotong jalur agar lebih cepat sampai ke jalan utama. Namun di sana mereka pun harus melewati sebuah lahan pribadi milik seseorang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Karena dirasa itu rencana paling terbaik, mereka pun kemudian langsung melanjutkan perjalanan. Wonderful.
Sesampainya di pagar pembatas lahan itu, Lisa pun mulai khawatir jika masuk ke dalam lahan tersebut. Dikarenakan terlihat di sana jelas-jelas ada papan larangan bagi siapapun untuk tidak masuk ke dalam wilayahnya. Karena tidak mau mengambil resiko, Lisa pun kemudian menyuruh yang lainnya untuk menunggu di sini. Sementara dirinya akan kembali ke mobil untuk mencari bantuan dari luar. Setelah melewati perdebatan, Miriam pun akhirnya setuju untuk istirahat di situ dikarenakan suaminya yang semakin kesakitan. Sure. Okay. Be careful, please. How so? Dan di tengah perjalanan, tanpa sengaja si Lisa pun menemukan sepatu milik wanita sebelumnya. Di sana ia pun heran kok bisa-bisanya sih ada sepatu mahal di tempat seperti ini. Sementara itu, karena Ray yang semakin melemah, Miriam pun lalu mengajak teman-temannya untuk melewati saja lahan terlarang itu. Dikarenakan ia takut kondisi Ray yang akan semakin parah. Awalnya rencana itu pun mengakibatkan cekcok terlebih karena Lisa pun yang sedang mengusahakan bantuan dari luar. Namun karena Miriam yang tetap bersikeras untuk tetap masuk ke sana, Ben dan Susan pun terpaksa mengikuti rencana temannya ini. You know, it makes you wonder why people get so precious. What is that smell? Dan tak lama mereka berjalan, mereka pun terhenti ketika melihat banyak sekali tumpukan yang dibungkus oleh kain terpal. Oh my god! Betapa terkagetnya mereka saat menemukan banyak sekali bangkai rusa dengan aroma yang hampir merontokkan bulu hidung mereka. Lalu Miriam pun mengatakan jika semua itu pasti ulah si pemilik lahan yang suka berburu. Dan di sana ia pun tidak menyangka binatang yang dilindungi ini malah dijadikan target buruan. Namun sebelum pergi, Susan pun mencoba untuk mengambil gambar bangkai rusa tersebut. Namun tanpa mereka sadari, seseorang misterius sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan tak lama kemudian, mereka pun lalu berpapasan dengan si pemilik lahan yang bernama Neil. Ya, mobil ini yang terlihat di awal film tadi. Dan setelah itu, orang misterius sebelumnya juga datang setelah melihat kelakuan dari Susan tadi. Kemudian, si Neil pun bertanya apa tujuan mereka masuk ke dalam lahan ini. Dan Miriam pun lalu mengatakan jika ia dan teman-temannya hanya numpang lewat di kawasan ini. Di sana terlihat Miriam pun mulai khawatir jika keberadaan mereka di sana membuat Neil marah. Namun ternyata pria berewokan ini malah kasihan dengan kondisi si Ray yang sedang terluka. Ia pun lalu mengajak mereka untuk ke rumahnya untuk segera mengobati kakinya Ray itu. Meskipun merasa khawatir, Miriam dan teman-temannya pun tidak punya pilihan lain. Hingga akhirnya mereka pun ikut ke rumahnya si brewok ini. Setibanya di rumah Neil, terlihat mereka diperlakukan dengan sangat baik. Dan kemudian si Neil pun menyuruh keponakannya bernama Stevie untuk segera menghubungi dokter. Di sana Miriam pun sangat berterima kasih atas bantuan dari si Neil. Walaupun sebenarnya dirinya masih penuh kekhawatiran. Apalagi saat melihat seisi rumah Neil yang hampir semuanya berasal dari binatang. Dan saat mereka mengobrol, datanglah saudara Neil yang bernama Tej yang menyajikan teh aprut dengan resep rahasianya. Antara manis tapi cenderung kecut, Ben dan Miriam pun tetap berusaha menikmati jamuan di hadapan si tuan rumah. Dan tak lama kemudian Neil pun mengatakan jika ia sebenarnya tahu bahwa Susan selalu memotret di sepanjang jalan. Dan di situ si Neil pun tidak suka dengan kelakuan orang-orang kota yang selalu kepo di daerahnya. Apalagi ia merasa bahwa orang kota itu selalu menganggap kelompoknya sebagai kaum rendahan. Mendengar curhatan si Neil itu, Susan dan yang lainnya pun bingung harus jawab apa. Kemudian si Neil pun mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan mereka hidup, dikarenakan hanya akan membawa masalah saja. Akhirnya Miriam dan teman-temannya pun disekap oleh si Neil, yang ternyata mereka adalah kelompok pemburu di awal film tadi.
Setelah Neil mengecek hasil kamera Susan, ia pun lalu mengancam Ben untuk mengatakan di mana keberadaan Lisa. Dan dengan terpaksa si Ben pun memberitahu apa yang sedang dilakukan Lisa saat ini. Mendengar hal itu, Neil dan Tej pun kemudian langsung bergegas untuk memburu Lisa. Dan setelah Neil dan Tej pergi, kemudian Stevie pun mengambil HP-nya si Ben. Di sana Stevie pun sangat kesal karena di HP tersebut tidak ada video mantap-mantapnya. Dan tiba-tiba Most of them are on two legs. Stevie yang marah kepada Ben pun langsung membungkus kepala Ben dengan kantong plastik, sehingga si Ben pun langsung tewas di sana. Di lain sisi, setelah cukup lama berjalan, akhirnya si Lisa pun tiba di lokasi mobil mereka. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja datanglah si Neil dan juga si Tej. Di sana, si brewok Neil ini pun bersandiwara jika ia disuruh teman-temannya Lisa untuk menjemputnya. Akan tetapi si Lisa ini pun tidak percaya begitu saja. Karena Tej yang sudah marah, ia pun langsung mengambil bedil andalannya dan langsung mengejar Lisa. Scene lalu kembali kepada Stevie yang udah nggak tahan lagi untuk ngecas rudalnya. Di sana ia pun lalu mendatangi Miriam untuk diajak bercocok tanam. Sementara itu, si Ray pun tidak bisa berbuat banyak saat si penjahat lubang ini mengganggu istrinya. Tied up, but it was only the crack. Don't you laser finger? Your laser eyes? Can you breathe fire? Namun tiba-tiba saja si Ray pun langsung menusukkan punggung Stevie ini menggunakan kayu yang sebelumnya menancap di kakinya Ray itu. Setelah berhasil mengusir si Stevie, si Ray pun langsung bergegas untuk menyelamatkan istrinya. Akan tetapi karena sudah kehilangan banyak sekali darah, si Ray pun akhirnya sekarat dan meninggal di sana. Dengan meninggalnya Ray, sekarang Miriam pun resmi menjadi seorang janda. Lalu ia pun bertekad untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya itu. Di lain sisi, ketika Tej masih memburu Lisa, ia pun kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sementara itu, terlihat di sana Miriam yang ketakutan saat mencari keberadaan Stevie. Tapi bukannya bertemu dengan Stevie, si Miriam malah melihat si Ben yang sudah menjadi mayat berkantongkan plastik. Setelah itu, Miriam pun berhasil menemukan Susan yang juga sedang disekap di sana. Dan kemudian si Miriam pun lalu menceritakan semuanya tentang apa yang telah terjadi. Namun tak lama kemudian, pucuk dicinta Badak pun tiba. Stevie pun datang dan menghampiri mereka berdua. Melihat dua apa melegit di depannya, si Stevie pun merasa jika pasti dia akan puas diservis oleh mereka berdua. Namun tiba-tiba saja, Move and I'll cut throat. Bukannya mendapatkan kepuasan, si Stevie malah diperlakukan seperti dogi dengan leher yang diberi ikatan kalung. Miriam pun lalu mengancamnya untuk segera menunjukkan jalan keluar dari lahan si brewok ini. Tapi tak lama kemudian, si Neil pun tiba-tiba saja menghubungi Stevie. Di sana si Miriam pun langsung mengatakan bahwa sekarang gilirannya untuk balas dendam. Ia pun lalu menceritakan semuanya tentang apa yang telah dilakukan Stevie kepada suami dan teman-temannya. Mendengar hal itu, si Neil pun sangat marah kepada Stevie karena sudah membunuh dua orang tawanannya dan tidak menjaga mereka. Kemudian si Neil pun langsung bergegas untuk kembali ke rumahnya. Dan di sana si Miriam pun menyuruh Susan untuk pergi menunggu di luar, dikarenakan ia akan memberi kejutan jika si Neil sudah tiba di tempat ini. Sure. Seketika si Stevie pun sangat marah melihat semua properti milik bosnya dibakar oleh Miriam. Dan setelah itu, si Miriam dan Susan pun langsung bergegas membawa kabur Stevie melalui jalur hutan. Sementara itu, Tej pun akhirnya berhasil memburu Lisa dan langsung menembaknya. Merasa buruannya sudah tumbang, si Tej pun langsung mengeceknya. Tapi tak lama kemudian, Neil yang sudah dekat di rumahnya pun menceritakan semua apa yang telah terjadi.
Mendengar tawanan yang tersisa sudah kabur, si Tej pun berniat akan menghadang mereka di daerah ini. Ternyata tembakan Tej tadi mengenai teflon yang sengaja dibawa oleh Lisa di dalam tasnya. Kemudian si Lisa pun langsung menusukkan pisau kecil yang ia bawa ke arah Tej. Di sana Tej pun mengatakan kepada Lisa jika Ray dan Ben sudah tewas di rumahnya. Mendengar hal tersebut, si Lisa pun langsung kembali menusukkan lagi pisaunya itu hingga akhirnya Tej pun tewas. Setelah menghabisi penjahat tersebut, si Lisa pun kemudian bergegas untuk mencari teman-temannya yang lain. Dan sementara itu, terlihat Miriam dan Susan yang sedang mencari jalur tercepat dari petunjuk TV untuk menuju ke jalan raya. Namun tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Di sana, CCTV pun terus memanas-manasi Miriam dan juga Lisa. Dan setelah membuat mereka berdua jengkel, mereka kemudian pun mendengar keberadaan seseorang dari kejauhan itu. Dan betapa syoknya Miriam saat melihat Susan tewas dengan pelampung yang sudah bocor terkena tembakan dari si brewok Neil. Kemudian Miriam pun mencoba untuk kabur dari sana. Tapi tiba-tiba saja CCTV pun berhasil menghadangnya lagi. Beruntungnya saat itu si Neil pun langsung datang ke sana. Ia yang kesal dengan kelakuan Stevie pun memilih untuk menghabisi kacungnya itu. Di sana Neil pun lalu menceritakan bahwa dirinya sebenarnya bukanlah pamannya Stevie. Jadi dulu ada ibu-ibu orang kota yang telah Neil bunuh karena ia melahirkan di lahannya. Kemudian ia pun sengaja mengurus Stevie untuk dijadikan kacung. Stevie yang mendengar hal itu pun merasa tidak menyangka apa yang sudah dikatakan oleh si Neil itu. Si Neil kemudian kembali menyalahkan Miriam yang telah memasuki wilayahnya. Dikarenakan ia tidak mau ada orang yang kepo apalagi melaporkan pemburuan binatang liar yang ia lakukan itu. Namun tiba-tiba saja akhirnya CCTV pun berhasil menghabisi Neil yang telah membunuh ibunya itu. Dan kali ini CCTV pun akan melampiaskan kemarahannya kepada Miriam yang susah ia dapatkan. Tapi beruntungnya di waktu yang tepat si Lisa pun datang dan berhasil menembak Stevie menggunakan bedilnya si Tej sebelumnya. Akhirnya mereka berdua pun berhasil menghabisi para kelompok penjahat itu. Dan film pun selesai. Nah itu dia rangkuman alur cerita dari film Hillwalkers tahun 2022. Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you the next video.